akhir surah Al-Kahfi. Jelas ya. Ini Dajjal, kita bicara Dajjal, bukan banyak video-video orang nyeritain tentang terlalu berani. Kalau kata saya bilang terlalu berani. Dajjal udah lahir di Palestina. Waduh, Dajjal udah lahir di Palestina, di Israel. Hah? Repot gitu. Nggak klop dengan hadis-hadis sahih ketika mereka menceritakan hari kiamat. Telah keluar 2000 kemarin Ramadan rame Dukhan apa? Dukhan mau keluar di bulan Ramadan. Kalau kita lihat rentetan kejadian hari kiamat, Dajjal ini adalah tanda pertama kiamat kubro. Itu tanda pertama. Setelahnya akan terbenam matahari dari barat. Kalau sekarang dari mana? Timur. Akhir zaman, hari kiamat tandanya matahari terbenam dari barat, dan itu taubat udah nggak diterima lagi. Keluarnya Dukhan, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, tapi yang pertama kali ya. Dan tanda akhir kiamat sugro adalah khurujul Mahdi. Keluarnya Imam Mahdi itulah adalah tanda terakhir kiamat sugro dan akan memasuki daripada kiamat kubro. Kalau kita ini masalah Dajjal adalah masalah gaib, neraka, surga, alam barzah, gaib. Kalau kita belajar tauhid ini sebutnya samiyat, ilmu yang kita hanya bisa mendengar, tapi kita nggak bisa prediksi. Karena dalam Al-Quran, alimul ghaib fala yadhhar ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui sesuatu yang gaib, dan Allah tidak akan menampakkan suatu yang gaib tersebut kepada seorang siapapun. Surga, neraka, kita hanya bisa mendengar ancaman neraka begini gitu, tapi nggak ada orang bisa melihat. Surga pun sama, Dajjal pun sama, hari kiamat sama, itu suatu yang gaib dan tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi. Tapi sekarang hebat di Indonesia, ada bisa memprediksi hari kiamat. 2020 Dajjal, 2019 keluar Dajjal, 2020 kagak kuat, 2020 keluarnya. Oh sekarang lagi viral, lahirnya Dajjal udah lahir di Israel katanya. Kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang tentang pemuda yang tertidur di dalam gua, Rasul mengatakan, godan sauji hukum, besok aku akan menjawab. Rasul mengatakan besok. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pernyataan Rasulullah dengan ucapan Allah dalam surah yang sering kita baca, surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kalian katakan kepada sesuatu, sesungguhnya aku akan melakukan besok hari, kecuali kalau didahului dengan kalimat insya Allah. Besok insya Allah aku melakukan seperti ini, besok insya Allah aku akan menjawab seperti ini. Kita enggak lebih pintar dengan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih Dajjal? Kalau kita bicara Dajjal, kita sebut Al-Masih Dajjal. Al-Masih ada dua, Al-Masih Dajjal, ada lagi siapa? Al-Masih Isa ibnu Maryam. Nabi Isa
Dua-duanya Al-Masih. Tapi berbeda Al-Masih dua-duanya. Al-Masih Nabi Isa disebut Al-Masih karena ada sekitar 7 dan 8 ucapan ulama menafsirkan Al-Masih yang berkat kepada Nabi Isa. Ada yang mengatakan asyasa fil ard karena selalu suka berjalan di bumi, suka mengembara, maka Nabi Isa disebut Al-Masih. Tapi yang paling kuat pendapat adalah disebut Al-Masih yang sah fil maradi fayaqra. Nabi Isa kalau mengusap Al-Masih diambil kata bisa mengusap atau bisa menghapus. Menghapus atau mengusap orang yang sakit fayaqra maka akan sembuh. Ada orang punya penyakit lepra di zamannya diusap sama Nabi Isa sembuh. Tangannya mengusap kepada mayit maka mayit hidup lagi. Nah, ini kalau ada dokter tangannya tidak bisa laku di dokter. Sekali mayit yang sembuh, sayang nggak ada. Kalau Dajjal apa? Disebut Al-Masih karena mamsuh ainul usra wa huwa al-a'war. Disebut Al-Masih Dajjal karena matanya yang sebelah pice, yang sebelah kiri. Yang atau juga mengatakan dan yang sahfil ardi wa yasiru fiha. Dan juga ada yang mengatakan ulama disebut Al-Masih karena ini Dajjal akan menjelajahi seluruh bumi. Seluruh dunia akan dijelajahi, waktunya singkat, 40 hari Dajjal. Cuman seluruh dunia bisa ya jelajahi, sampai keranji-keranji masuk. Macam dua kota yang dari masuk Dajjal. Mana? Mekah dan Madinah. Keranji mah apalagi? Ada yang jagain keranji, masuk kita aja nanti. Fitnah yang paling besar fil mahya dalam kehidupan. Alhamdulillah jangan sampai kita hidup zaman Dajjal. Dalam hadis mabaina khalqi Adam ila qiyamis sa'a khalqun akbar min ad-Dajjal. Antara penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada fitnah yang lebih besar min fitnah Dajjal dari fitnahnya Dajjal. Akhirnya fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling terbesar. Hanya akan dinampakkan surga, tapi hakikatnya neraka. Tangan kirinya menampakkan neraka, sudah orang kafir, orang yang mengikuti Dajjal, maka semua hartanya akan habis. Dan orang yang mengikuti Dajjal, maka dia akan mendapatkan kejayaan karena Dajjal ini diberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Benar dia mengatakan Tuhan. Seperti kita ya, Ya'juj wa Ma'juj pun dari keturunan Nabi Adam. Dajjal keluarnya bukan di Palestina, bukan di Israel yang sekarang lagi viral. Dan Dajjal bukan baru lahir, Dajjal udah ada. Rasul kata inna Dajjal yakhruju bil masriq yuqal khursan. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari arah timur dan disebut Khursan. Khursan ini adalah kota yang terdapat di Iran. Itu Khursan. Dia keluar dari Iran, bukan dari Israel. Dan orang akan Dajjal akan terkenal dan orang akan mengetahui bahwasanya Dajjal telah muncul. Maka tatkala Dajjal ini antara perjalanan ke Iran dan Syam, baru orang-orang tahu bahwasanya
Dajjal ini sudah keluar, dan nggak ada yang bisa ngebunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Karena di zaman Nabi pun ada orang mirip Dajjal, diceritakan tentang ciri-ciri Dajjal. Dajjal seorang penipu. Ada seorang Yahudi bernama Ibnu Soyad. Maka seorang mengatakan bahwa ini orang Dajjal, aku bunuh saja. Kata Rasulullah katakan, seandainya memang dia Dajjal, wahai Umar, engkau tidak akan bisa membunuhnya. Kenapa? Karena yang ditakdirkan yang dapat membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Dan seandainya engkau membunuhnya, dia bukan Dajjal, maka engkau telah membunuh orang tanpa hak. Nggak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Apa ciri-ciri Dajjal? Ciri Dajjal innahu a'war wa anna Allah laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal ini pincang sebelah kirinya, dan Rasul katakan dan bahwasanya Allah Tuhanmu tidak pincang. Wa qasir wa abhad, dan postur tubuhnya pendek dan gemuk. Tapi jalan kanan kiri nanti. Kanan kiri lagi saya pendek gemuk nih. Nah, kanan kiri lagi. Jalannya ini pengkang. Di kita jalannya pengkang. Ngegang dia jalannya nggak normal. Dia punya kulitnya putih abyad, jildu abyad, dan keningnya lebar, dan keningnya kalau orang beriman dapat lihat tulisan kaf, fa, ro. Ini hanya bisa dilihat oleh orang beriman. Dan Dajjal mandul. Dajjal nggak punya keturunan, andul Dajjal, nggak tahu yang membuat deh. Apakah ada orang yang dia bertemu Dajjal? Ada dalam hadis sahih, Dajjal ini sudah ada, bukan Dajjal baru lahir. Dajjal ini sudah ada. Kadang saya juga melihat orang kita kiamat juga api. Lepas juga para ulama lagi datang dari Fakrul Muntari, ulama besar kita nggak ada yang prediksi tentang kiamat begini. Itu terlalu berani memprediksi. Sampai sampai bulannya tahunnya disebutin aja. Nggak pernah dalam hadis dalam kitab semuanya nggak ada kiamat tandanya seperti ini. Bulan datang bulannya seperti ini. Sampai di Mekah corona dianggap hari kiamat dekat tuh deh. Di Ka'bah udah nggak ada yang tawaf, kiamat dekat lagi. Kata siapa yang nggak ada yang tawaf? Orang umrah haji emang agak ada, tapi di sana masih banyak orang yang kerja di sana. Orang-orang kerajaan mereka masih tahu. Memang orang-orang di luar nggak masuk, tapi di sana bukan orang nggak ada yang tahu, masih banyak orang di sana. Orang luar aja nggak boleh masuk. Orang-orang di masalah itu kiamat nggak ada hubungannya. Ada riwayat dari Fatimah bintu Qais, ma'ruf kisah dari hadis sahih. Bahwasanya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, dan Rasulullah bercerita bahwasanya ada seorang yang bernama Tamim ad-Dari. Dia berlayar di tengah lautan bersama kawan-kawannya. Tamim dari sebelumnya seorang Nasrani dengan 30 orang. Hingga Rasul menceritakan kapal ini terhempas dengan ombak sehingga ombaknya pada suatu jazirah, suatu pulau. Dia tahu bahwa kapal tersebut turunlah dia dari kapalnya, maka tatkala turun di hadapan ada makhluk yang bernama jasa, yang punya serta nggak kelihatan mana depan dan mana belakang. Wahai panani, kata ini tangan dari celakalah kau, dari golongan siapa kau ini? Kata mereka itu tangan dari rombongannya. Kata ini makhluk,
ada jasasa. Kalau jasasa kalau kita artikan sana biasa ini mata-mata. Jasas biasa saya binatang jasasa. Jadi ini jasasa binatang, engkau ditunggu oleh seorang dalam gua karena mereka sedang ketakutan, dikira di hadapannya ini syaitan, dikatakan di dalam gua ada manusia, maka mereka pun segera masuk ke dalam gua. Karena manusia, karena depan di hadapannya mereka anggap syaitan, mereka itu pas masuk ke dalam gua, maka mereka melihat aqdabun nas ma ra'ayna fil ard. Dia melihat manusia yang posturnya sangat besar yang belum dia pernah lihat di muka gede, dia punya posturnya. Dan lehernya, tangannya dan dengkulnya ini terbelenggu dengan besi rantai. Maka ini makhluk bertanya, "Man antum, siapa kalian?" "Kami ini dari bangsa Arab, kami di tengah laut begini-gini, sampailah kami di pulau ini dan bertemu engkau." Maka ini orang bertanya, yang besar maksudnya bertanya tentang Baisan, pohon kurma yang ada di Baisan, apakah dia kering atau tumbuh pohonnya? Kata ini Tamim, bahwasanya dia masih berbuah. Suatu saat dia akan kering. Ini pohon Baisan ini atau pohon Baisan ini di Yordan. Kalau ini pohon kurma Baisan udah kering, nggak berbuah lagi, maka tanda keluar Dajjal. Tanya lagi, bagaimana Buhairah Tabariyah, sungai Tabariyah, sungai antara Palestina dan Yordan, apakah masih ada airnya? Kata ini orang, kami masih banyak. Kata ini Dajjal, bahwasanya suatu saat sungai tersebut akan kering. Memang sekarang ulama mengatakan sungai Tabariyah ini tinggal seperempat, tapi keringnya kita nggak tahu. Ya, sungai kan gede, coba aja keringnya lama, apalagi sungai yang bisa diprediksi tahun 2 tahun. Nah, sungai walaupun emang ini tinggal seperempat. Kalau dia kering itu bahwa sungai kering, maka Dajjal akan keluar. Dia bertanya lagi tentang air zuhur, tentang mata air zuhur, apakah masih ada airnya? Tidak, masih. Dan dia pun bertanya an-nabiyil ummi, tentang nabi ummi yang dari bangsa Arab. Apa yang dilakukan oleh orang Arab? Dan dari seorang Nasrani bermasuk Islam. Mereka mengejar-kejar ingin membunuhnya, dan dia pun sekarang hijrah ke kota Yasrib. Yasrib sekarang Madinah. Yasrib ini adalah kota yang dulu sebelum Rasulullah masuk, makanya dinamakan Yasrib, adalah kota yang mati, kering, kota yang kering. Maka Rasulullah masuk, maka namalah jadinya dengan Madinah al-Munawwarah atau Thayyibah. Jadi kota yang baik atau kota yang bercahaya. Kota itu sebelum datang Nabi Muhammad ini Yasrib, namanya Yasrib Madinah. Ini kota kering, kota mati. Susah untuk berpenghasilan itu. Maka kalau ini Dajjal, maka beruntunglah mereka yang mengikuti daripada Nabi tersebut. Maka Tamim tadi bertanya, "Man antum, siapa ini engkau?" Maka ini orang bertanya, "Karena Dajjal, saya adalah Dajjal." Ini zaman Nabi sudah ada yang lihat di suatu pulau, bukan segitiga bermuda, bukan. Segitiga bermuda udah di jelasan secara sains itu ada mengandung magnet yang bisa menarik benda di atasnya, bukan secara intis. Dajjal ini ada di suatu pulau. Jadi Dajjal bukan
Bukan Dajjal ini bukan baru lahir, tapi udah ada. Siapa Dajjal ini kehidupannya sama dengan Nabi Musa. Sama-sama dihanyutin oleh ibunya ke sungai. Nabi Musa diambil oleh istrinya Firaun, dirawat oleh Firaun. Dajjal siapa yang merawat? Jibril alaihissalam yang merawat Dajjal. Diambil oleh Jibril, dirawat di suatu pulau. Maka ada ulama membuat syair, "Famusalladzi rabbahu Jibril kafiru, famusalladzi rabbahu Fir'aun mursalu." Musa sama namanya sama-sama Musa. Musa Samiri, Dajjal namanya Musa Samiri, dirawat sama Jibril, tapi jadi kafir. Tapi Musa alladzi rabbahu Fir'aun mursalu, Musa bin Imran dirawat oleh Fir'aun jadi rasul, sama-sama Musa, dan hidupnya sama di zaman Nabi Musa. Dan Nabi Dajjal ketika besar keluar ada satu pulau tersebut dan mengikuti daripada kaum Nabi Musa. Ketika Nabi Musa beliau bermunajat ke Bukit Tursuna untuk karena menuntut kaumnya ini agar diperlihatkan Allah Tuhannya, maka ditinggallah kaumnya dan dititipkan oleh Nabi Harun. Dan ketika Nabi Musa turun dari Bukit Tursuna, maka hampir keseluruhannya kaumnya ini kembali jadi kafir, sampai Nabi Harun itu ditarik dia punya janggutnya oleh Nabi Musa. Katanya, siapa yang menghancurkan? Yang merusak adalah Musa Samiri. Karena banyak membuat kerusakan, kekafiran kepada orang, maka Dajjal Musa Samiri pun diambil lagi oleh malaikat Jibril dan ditaruh lagi di pulau tempat dirawatnya, dan dia tidak akan keluar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dajjal bukan berbentuk negara, bukan berbentuk apa, namun 30 Dajjal. Sebelum Dajjal yang besar keluar, maka akan timbul 30 Dajjal. Dajjal yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar dia bisa mengguncangkan daripada dunia. Seperti yang tenar, misalnya di zaman Rasulullah, Musalamah Al-Kadzab, atau seperti Mirza Ghulam Ahmadiyah. Dajjal itu Dajjal kecil itu yang bisa mengguncangkan dunia. Indonesia nggak banyak Dajjal, aku nabi, makanya polisi hebat Indonesia. Nabi dan Jibril ditangkap oleh polisi. Hebat polisi Indonesia udah. Bisa Ghulam Ahmadiyah. Semua fatwa ulama Mesir mengatakan Ahmadiyah bukan Islam, tapi hanya di Indonesia Ahmadiyah bisa membuat institusi yang lagi dibuat. Bayangin, negara lain nggak ada Ahmadiyah, Malaysia, Mesir, semua zaman Indonesia itu bisa hidup Ahmadiyah. Jadi itu masalah kiamat adalah urusan masalah gaib. Kita mau belajar yang itu adalah kita belajar tentang wudhu, tentang sholat. Itu yang paling baik deh. Kalau begini itu bagus, kalau lebih nggak ada panduannya dengan kita, nggak ada berbangun dengan hadis. Dengan Al-Quran, kalau Al-Quran tentang menjabarkan hal kiamat, dan nggak pernah kalau masalah kita, mereka kalau masalah itu berbeda. Ilmu mereka lebih banyak menafsirkan hadis dengan apa? Akal sendiri. Berapa kali berhadis? Bukan itu Dajjal aja belum keluar, bukan masa keluar. 2020 Maret ramai sebelum Ramadan. Bukan akan keluar. Itu nggak ada. Dan bukan di banyak. Bukan. Keluar tanda kiamat kubra deh.
Belajar aja belum turun dulu. Imam Mahdi belum turun. Wajlis fihi ala waraq, jadi baca itu. Kita banyak di internet itu cari aja di doa. Beberapa doa terakhir dalam tahiyat kita nggak apa ada di internet banyak. Summa qal ba'da al-baraka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal janibain wal kafir. Kemudian setelah kita baca doa tersebut, maka ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa wabarakatuh. Kalau sholat jenazah, iya kita tambahin wabarakatuh. Kalau sholat wajib atau sunnah nggak disunahkan kita mengucapkan kalimat wabarakatuh. Bihaisu yara bayadul khaddai minal janibain, sekira-kira terlihat ketika kita salam pipi kita terlihat dari orang samping kita terlihat dan segera begini sunnahnya benar-benar kita tekuk terlihat nih pembayaran di samping kita buatannya lah pipi kita. Dan niat keluar dari sholat dan niat adabnya mengatakan dan niatlah keluar dari sholat, tapi agak repot kita kalau niat keluar dari sholat. Kalau kita belum salam niat keluar sholat batal sholat kita. Imam Ghazali mengatakan bahwa niat keluar sholat ini termasuk fardu, tapi ulama fikih ya nggak mengatakan itu fardu bukan masuk hukum. Ya kalau kita sulit. Kalau kita ada niat keluar sholat tapi kita belum salam, belum mengucapkan min dengan assalamualaikum, kita niat keluar sholat batal sholat itu. Wa misalam alaman ala janibai binal malaika wal muslimin wa hadith bihai ad-solatil muslim. Dan niat salam atas orang yang ada sampingmu dari malaikat dan orang muslim, itu niatin assalamualaikum, niatin bukan dari golongan manusia aja, niatin itu ada golongan malaikat dan juga golongan para jin. Assalamualaikum dan niatin sampai malaikat, tapi itu juga jin jawab lagi waalaikumsalam. Malah disuruh menjawab salam gimana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada siapa. Jadi bisa kitabnya bahasanya ketika salam niatnya bukan kita salam saudara kita yang sebelah, tapi niat kalau kita sudah sendiri pun ada golongan malaikat dan jin yang kita enggak lihat, mungkin dia ikut sholat di belakang kita. Makanya kan saya jelasin kalau doa jangan kita pakai domir ana, jangan kita pakai sendiri, tapi pakai domir kami. Allahumma adina biman hadai, walaupun kita sendiri. Kenapa kita nggak tahu, mungkin di belakang kita ini ada yang ikut. Allahumma adina, walaupun kita sholat doa juga, maka ulama mengatakan pakai domir jamak. Kenapa kita nggak tahu di belakang kita mungkin ada yang ikut juga ngaminin. Baca kita amin pakai domir jamak. Wa imalu salat khusu' wal hudur ma'al qira'ah wa dzikr wa tafahum. Dan tiang salat adalah khusu'. Apa khusu'? Imam Ghazali mengatakan khusu' adalah termasuk fardu. Rukun salat ini khusu'. Tapi ulama fikih bahwasanya khusu' enggak termasuk rukun salat. Kalau dimasukkan kepada rukun sholat kita ya bisa dikatakan belum ada yang sah, belum ada khusyuk gitu. Jadi dari beliau berkata bahwa khusyuk ini termasuk rukun sholat. Dengan apa khusyuk dan khudur qalb, hadirnya hati. Khusyuk bahwasanya tenang dia punya anggota badannya,
dan hadir hatinya ketika dia lagi sholat, nyambung hatinya dengan Allah. Hati kita nyambung nggak? Hah? Agak kita lagi sholat, ingat dagangan kita, ingat kerjaan kita, ingat ini, ingat itu. Kadang-kadang juga lupa, ini 2 per 3 ya. Nyambung deh. Imam Ghazali khusus dan khusus termasuk daripada rukun sholat. Bapak Hasan Basri rahimahullah qala sholat dan yahdul bihaqqa, setiap sholat yang tidak hadir di dalamnya hati itu lebih cepat kepada siksa. Kalau hati kita enggak hanya lepaskan semua urusan kita ketika kita lagi sholat. Seorang ulama ketika dia lagi sholat, dia melihat ketika dia lagi sholat, dia kehilangan daripada kudanya, kuda yang paling dia sayang, yang paling mahal yang dia beli. Maka ini maksudnya mengejar. Tapi ulama sholat dia. Maka kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau mengambilnya sebuah guru bahwasanya kudamu ini sedang udah dicuri orang. Loh, kenapa enggak batal yang sholatnya? Karena aku lebih sayang kepada kudaku ini, kubiarkan itu kudaku diambil orang. Kenapa? Karena ketika kita pengen khusyuk, maka tinggalkanlah apa yang kita sayangi biar tidak terpikirkan dalam sholat kita. Aku terlalu sayang dengan kudaku itu sehingga sholatku ini mikirin kuda, mikirin itu, mikirin ini. Udah, karena lepasin udah khusyuk anda punya sholat. Makanya dia begitu, bawa motor buat Jumat ya. Kalau solusinya mau khusyuk, motor jual deh. Nggak mau kepikiran deh, yakin lah. Nggak mau kepikiran sholat Jumat, motor gua udah kunci belum, gitu. Gua belum deh. Kalau mau cara solusinya udah jual lo motor. Aman, udah nggak kepikiran lagi deh. Innal 'abda la yusalli salata wa yuktabu minha sudusaha wa la usruha wa innama yuktabu lil 'abdi min salati bi qadri ma'aqala minha. Sesungguhnya seorang hamba dia akan salat, jadi catat baginya dari salatnya 1/6-nya atau 10-nya. Tapi yang dicatat bagi seorang hamba dari salatnya sekedar apa yang dia khusyuk dan hadirkan dalam sholat. Semakin khusyuk kita dalam sholat, maka semakin besar kita dapat pahalanya, dicatatnya. Tapi kalau kita nggak ada kekhusyuan dalam sholat, ya udah nggak ada catat apa-apa sama Allah. Sama kan dalam Al-Quran, Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat yang mana alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka sholatnya lalai. Orang sholat aja masih bisa celaka, apalagi orang gak sholat. Sholat ini adalah tiang daripada agama. Kalau orang sholatnya baik, maka agamanya juga baik. Di rumah tanpa tiang ya bakal hancur. Agama dia bakal nggak ada sholat pun dia akan runtuh. Maka sholat kita perbaiki, sholat kita khususnya sholat 5 waktu kita, dari waktunya, dari khususnya, dimulai dari sholat yang dalam kita lihat. Kalau wudhunya aja udah nggak khusyuk, maka sholatnya udah nggak khusyuk. Kekhusyukan seorang itu dalam sholat terbantu ketika dia dalam wudhu. Kalau dia wudhunya hadir khusyuk, semua sunnahnya nggak ditinggal dalam wudhu.
Dari umur semua tata cara wudhu sunnahnya nggak ditinggal, insya Allah akan terbantu khususnya dalam sholat. Tapi kalau wudhunya udah capek, asal jadi aja dalam sholat, ya udah begitu sholatnya. Dilihat dalam Ghazali mengatakan dilihat ketika dia dalam wudhu. Hadir mengenal Bang Zainal Abidin bahwasanya jangankan lagi sholat, ketika dia ingin berwudhu pun sudah gemetar dia punya badannya. Kenapa? Ditanya ya Imam, kenapa ketika ingin berwudhu selalu bergetar juga punya tubuh dan kau selalu mengeluarkan air mata? Bagaimana aku tidak bergetar? Karena aku akan berdiri di hadapan raja daripada segala raja. Saking takutnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, belum wudhu, pengen wudhu udah bergetar. Makanya kita perhatikan daripada wudhu ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tanggal 28 kita Isra Mi'raj perempuan dan 30 kita menutup pertuban. Di sini anak bila membutuhkan dana, maka di sini nanti yang ada rezekinya nanti dikasih proposal. Tapi yang udah ada anaknya tadi ngaji, yang usah ngambil karena udah jadi udah dititipin. Tapi yang belum udah ambil, kalau juga mau bantu nyari di luar, ya jadi nggak apa-apa, ya monggo. Tapi ini pengajian sebenarnya kita nggak ada penutupan. Ramadan nanti saban hari, nanti udah ada programnya, nanti kita dibagi-bagiin kertasnya. Insya Allah nanti udah ada program daripada kegiatan Ramadan. Insya Allah dan kita makin berkah kalau kita sibukkan dengan ibadah. Iya, tidurnya aja kita ibadah, tidurnya puasa ibadah, apalagi ibadahnya. Jangan abang-abang tidur ibadah kita kerja lalu doang. Wah, udah puasa udah tidurnya aja ibadah, tidur aja deh. Dari sahur bangun tidur, mau maghrib, beres begitu deh. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana kharafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghfir lana lihawba wastur lana al-awati wa amini ra'ati waghfir li walidina Rabbi wa mawlidina